Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertanian Indonesia. Sahabat tani, pada hari ini Pak Tani sedang berada di lokasi pertanian organik yang berlokasi di Kampung Pasir Pogor, Desa Pasir Pogor, Kecamatan Sindangkerta. Alhamdulillah, pada hari ini Pak Tani mengambil shoot video atau pembuatan video mengenai penanaman di polybag. Oke, sahabat tani, sebelum kita mulai, kita bercerita dulu bagaimana sih cara pembuatan atau pengolahan tanahnya itu sendiri dan apa saja sih bagian-bagian dari tanah itu sendiri dan pupuknya itu apa saja sih. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, sahabat tani, sebelum Pak Tani menanam sistem tanaman menggunakan tanahnya itu seperti apa sih? Nah, tanahnya itu sendiri Pak Tani mengambil dari rimbunan pohon bambu. Kenapa sih Pak Tani mengambil rimbunan dari rimbunan bawah pohon bambu? Sahabat tani, karena salah satu dari bagian tanah itu sendiri banyak ya. Maka mengapa Pak Tani ngambil dari rimbunan pohon? Karena N-nya dan kualitas tanahnya itu sangat stabil. Karena rimbunan pohon bambu jauh dari kimia, bahkan lebih kepada organik lebih jauhnya. Jadi Pak Tani mengambil tanah yang subur, yaitu tanah dari rimbunan pohon bambu. Yang jadi pertanyaan, Pak Tani kok warnanya hitam? Nah, sahabat, ini warna hitam itu sendiri Pak Tani menggunakan bagian-bagian konsumsinya, bagian-bagian dari tanahnya itu sendiri, yaitu menggunakan arang sekam. Ini hitam seperti ini arang sekam. Jadi awalnya tanahnya merah, kok sekarang warnanya jadi hitam atau beda dari tanah yang lain. Ini warnanya hitam. Nah, hitam itu sendiri ini menggunakan atau dicampur dengan arang sekam. Nah, di dalam tanah ini sendiri Pak Tani apa sih yang digunakan pupuknya? Menggunakan pupuk apa saja? Nah, di sini di tanaman organik Pak Tani menggunakan pupuk-pupuk, yaitu pupuk-pupuk organik mengenai atau bagiannya yaitu Pak Tani menggunakan pupuk kandang ayam broiler ya, broiler. Nah, satu itu. Yang kedua, Pak Tani menggunakan pupuk kohe domba. Jadi kohe domba yang sudah Pak Tani keringkan, yang sudah Pak Tani dinginkan, kita campur. Bahkan sahabat tani, kalau kita mau mengolah tanah, kadang kita mati kan, dipupuk terus dicampur dengan tanah, si pupuknya kan, si pupuk dicampur dengan tanah lalu kita tanami, kok tanamannya mati, kok tanamannya busuk. Nah, sahabat tani, sebelum kita menanam tanaman, alangkah baiknya, bahkan step by stepnya, tata caranya, ketika kita menanam tanaman, kita terlebih dahulu dinginkan dulu pupuk dari kandangnya itu sendiri. Bahkan kohe dombanya itu sendiri jangan langsung kita satukan dengan tanah. Kita dinginkan terlebih dahulu. Terus setelah itu kurang lebih 1 minggu kita ambil dari kandang, kita dinginkan kurang lebih 1 minggu. Kita campur, kita aduk dengan tanah sehingga seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita jangan langsung tanami. Tunggu 2 hari, 3 hari atau 1 minggu, alangkah baiknya ya, sehingga si tanah otomatis posisi dingin. Nah, setelah itu boleh kita tanam. Tapi kalau di sistem Pak Tani itu sendiri, pemupukannya beda dengan yang lain. Kalau Pak Tani di sini perbandingan antara tanah dengan pupuk itu 1:4. Jadi awalnya tanahnya, contoh tanah 4 karung. Nah, pupuk itu sendiri Pak Tani menggunakan 1 karung. 1 karung itu meliputi kohe domba ya, kohe domba dan kohe kotoran ayam, pupuk kandang. Jadi perbandingannya jauh ya. Karena apa? Karena Pak Tani menggunakan 2 kali 3 kali pemupukan. Jangan sampai yang ditakutkan Pak Tani mengenai cara pemupukan itu sendiri, yang ditakutkan busuk ya. Makanya menjaga dari itu Pak Tani lebih kepada 1:4 gitu.
Oke, sahabat tani, kita mulai saja sih bagaimana Pak Tani cara pemupukan atau cara penanaman di polybag. Nah, sahabat tani, sebelum kita penanaman ataupun sebelum kita cara memasukkan ke polybag, bagaimana takarannya? Ini tanah ini sendiri Pak Tani digunakan untuk tanaman-tanaman sayuran ya, lebih kepada tanaman-tanaman sayuran. Ada juga Pak Tani menggunakan tanah ini digunakan untuk jahe ya, jahe atau kunyit. Tapi lebih kepada di sini Pak Tani lebih kepada penanaman mengenai sayuran-sayuran daun seperti pakcoy, terus selada bokor, bawang daun, bawang merah, itu yang Pak Tani gunakan. Nah, takarannya kalau Pak Tani di sini ini ukuran yang sebesar ini Pak Tani dibuat setengah ya, karena terlalu besar. Kita buat dulu. Karena ini terlalu besar sahabat, terlalu tinggi. Maksudnya tuh tingkatan tingginya dipendek supaya nggak terlalu banyak memakan tempat. Jadi kurang lebih setengah. Nah, Pak Tani menggunakan ini kurang lebih setengah ya, setengah bagian dari posisi ini. Nah, Pak Tani ini digunakan untuk apa sih? Nah, ini digunakan untuk bawang merah ya teman-teman. Ukuran segini. Pak Tani ini digunakan untuk bawang merah. Ini digunakan untuk bawang merah. Jadi nggak terlalu banyak menggunakan tanah ya, jangan sampai menghabiskan atau menggunakan tanah atau terlalu banyak. Makanya ini diperkecil media tempatnya. Nah, sahabat tani, ini sangat cocok digunakan untuk tanaman-tanaman sayuran ya, karena salah satunya tanahnya lebih gembur, lebih segar, tanahnya kelihatannya lebih segar. Ini tanpa menggunakan obat kimia, makanya Pak Tani di sini lebih kepada organik, tanamannya tanaman organik. Karena apa? Karena Pak Tani sangat suka dengan yang namanya organik. Bahkan untuk kualitas sayuran pun, sahabat, yang namanya organik itu kualitas nomor 1. Kepadaan sehat, nggak takut, kita bawa ke depan. Sahabat. Tunggu. Nah, di sini sahabat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Ada 7 tempat. Nah, nanti ini kita tanami dengan bawang merah. Jadi sistem penanamannya kita taruh di sini, sahabat. Seperti ini kita lihat. Seperti yang kemarin, sahabat tani. Pak Tani kan kemarin membuat shoot video mengenai penanaman bawang merah ya. Yang ini hasilnya, tanamannya udah tinggi, nanti ada cabang berbuah berapa ya, kita hitung dulu. Ini posisi kecil ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini udah jelas, ini satu ini udah 6 buletan, bahkan lebih, karena ini posisinya masih kecil ya sahabat tani. Ini yang kemarin berapa minggu ke belakang yang kita buat shoot video. Bahkan ini lebih banyak dari yang tadi. Ini bawang merah. Oke sahabat, kita balik lagi ke sana ya. Kita buat satu lagi buat contoh. Ini Pak Tani menggunakan tanah ini digunakan untuk bawang merah dan bawang daun, teman-teman sahabat. Kita contohkan ya untuk bawang daun gimana sih cara penanamannya.
lebih baiknya seperti apa, menghadapnya kemana. Nah, sahabat tani, Pak Tani mencontohkan bagaimana sih cara penanaman bawang daun itu sendiri supaya cepat berakar, supaya cepat berkembang. Bentar, Pak Tani ngambil dulu bawang tani. Nah, sahabat tani terkadang banyak bertanya-tanya bagaimana sih cara penanaman bawang daun secara organik yang berada di pertanian organiknya Pak Tani. Pak Tani di sini nggak pernah menanam bawang daun dengan sistem berdiri, ya. Terkadang kok tanamannya seperti itu, nggak berdiri seperti ini nih, nggak berdiri seperti ini, nggak. Karena Pak Tani di sini menggunakan sistem pertanian zaman dahulu, bahkan sampai sekarang dipergunakan, sehingga Pak Tani lebih kepada menggunakan sistem seperti ini. Nah, sistemnya itu sendiri seperti ini penanamannya sahabat. Kita cukup ginikan saja. Jangan terlalu dalam, biarkan seperti ini. Biarkan dia lebih berkembang. Nah, seperti ini. Jadi, kita cukup tidurkan saja seperti ini. Jangan diberdirikan, ya. Jangan seperti tadi didirikan, tanamannya itu seperti ini, didirikan seperti ini, jangan. Pak Tani lebih kepada sistemnya, penanamannya udah seperti ini saja. Dia perkembangannya lebih cepat, dia perkembangannya lebih maksimal kalau menggunakan sistem seperti ini. Beda dengan berdiri. Kalau sistem seperti ini dia lebih cepat. Kita ke sana ya, anterin sini. Nah, ini cukup untuk pengambilan contoh saja. Jadi seperti ini, satu polybag ini Pak Tani ditanami dua batang bawang daun, ya sahabat. Ini sebagai contoh saja. Oke sahabat Tani, terima kasih untuk cuplikan video hari ini. Mudah-mudahan pengambilan shoot video ini berisik kotor, maaf mengganggu. Terima kasih sahabat untuk pengambilan video hari ini, dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti Pak Tani akan menjelaskan berbagai macam lagi pertanian, bagaimana sih cara penanaman ini, bagaimana sih cara pengolahan tanah seperti ini, pupuk apa yang dipergunakan. Insya Allah Pak Tani akan membantu teman-teman sekalian. Terima kasih, salam sejahtera, salam pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.